Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana akramas syuhur. Futihati fihi abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Syahru awwaluhu rahmati wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itiqa minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan baik yang diminta maupun yang tidak diminta. Dan seringkali kita tentunya melupakan nikmat yang telah Allah berikan, anugerahkan kepada kita, sehingga begitu banyak dalam ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa manusia itu menjadi orang yang tidak pandai bersyukur. Padahal kesyukuran itu adalah tanda keimanan seorang muslim. Maka dengan itu mudah-mudahan atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita dapat mensyukurinya, baik yang besar maupun yang kecil, sehingga kita termasuk dalam kategori orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat dan salam tentunya semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabil Mustafa, Nabi pilihan, yang telah Allah utus kepada umat manusia akhir zaman, yang tentunya yang beliau sampaikan adalah semua berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan nafsu. Maka tentunya kita semua yang menjadi umatnya mudah-mudahan selalu istiqomah di dalam menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul udma nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kitab ini merupakan kitab yang populer sekali ya di kalangan umat muslim, tentunya di kalangan pesantren. Dan ada yang menarik bahwa di dalam kitab ini mengumpulkan berbagai macam hadis, baik dalam ilmu fikih, kemudian nanti dalam adab ya. Dan menariknya di akhir penjelasan kitab ini itu ada yang disebutkan di dalam kitab itu disebut kitab Al-Jami ya. Kitab Al-Jami ini khusus membahas tentang adab-adab seorang muslim. Nah, insya Allah ke depan kita akan membahas ini, adab-adab seorang muslim, berkaitan dengan adab-adab yang kemudian dihimpun oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya ini, yang insya Allah kita akan bahas satu persatu dan kita akan bedah. Bismillah. Pertama adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Nah, ini menjelaskan tentang hak seorang muslim dari satu ke yang lainnya. Kata Nabi ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Yang pertama adalah apabila kamu bertemu dengan seseorang muslim yang lain, maka ucapanlah salam. Itu yang pertama tuh. Wa idza da'aka fajibhu. Yang kedua adalah apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Memenuhi undangan. Yang ketiga adalah wa idza stansahaka fangsahu, yaitu apabila seseorang meminta nasihat kepadamu, maka berilah ia nasihat. Wa idza atasa fahamidallahu fasammithu. Yang berikutnya adalah apabila ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dengan yarhamukallah. Wa idza maridha fa'udhu. Yang berikutnya adalah apabila ia sakit, jenguklah. Wa idza mata fasba'hu. Dan apabila seseorang meninggal dari kalangan kaum muslimin, maka iringilah jenazahnya. Badai Pak Yunan? Mengiringin no diiringin asa.
Baik, kita masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama adalah salam. Nah, salam. Nah, di sini para ulama sebetulnya berbeda pendapat, Pak, antara menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Berarti kan kalau hak itu sesuatu yang harus diterima ya. Betul tidak? Ya. Harus diterima. Nanti kita bahas apakah memang ini hukumnya apabila ditinggalkan berdosa atau tidak gitu. Karena disebutkan hak. Yang pertama ternyata salam itu tanda keimanan. Apa dalilnya Ustaz? La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbabtum afsyus salam bainakum. Kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman tuh. Tidak akan masuk surga kecuali beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Kemudian Nabi melanjutkan, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang satu perkara, jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasul? Nabi menjawab, yaitu, afsus salam bainakum, menebarkan salam di antara kalian. Jadi orang yang membaca salam, itu ditanda atau ciri dari orang yang beriman. Itu satu. Kemudian yang kedua, hukum mengucapkan salam saat bertemu dan berpisah. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, "Idza laqiya ahadukum akhahu fal yusallim alaih. Fa in halat bainahuma syajaratun au jidarun au hajarun, summa laqiyahu fal yusallim alaih." Apabila salah seorang di antara kalian bertemu saudaranya sesama muslim, maka ia hendaklah memberi salam. Jika kemudian terpisah oleh pohon, dinding, batu, mobil, pos ronda, kemudian bertemu kembali, maka kata Nabi, maka hendaklah ia memberi salam lagi. Begitu Pak, itu adab seorang muslim begitu. Kukurilingan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Pak Haji, Pandora masuk kadang-kadang tuh, oi Pak. Orang begitunya. Padahal kata Nabi, meskipun terhalang satu pohon, bertemu lagi, geningan, bapak deh, Assalamualaikum deh. Itu sekedah nama. Assalamualaikum. Nanti kita bahas. Kalem Pak Haji, kalem. Sok hayang gerareng sewa apa aja mah. Berikutnya pertanyaannya begini Pak. Membalas salam itu kan yang wajib. Ya. Kalau begitu ya kita mendiam aja, karena yang wajib itu yang lebih utama kan daripada sunnah. Mengucapkan memberi salam pertama hukumnya sunnah muakkad, tapi menjawab salamnya jadi wajib. Antara sunnah dengan wajib mana yang lebih utama? Wajib. Kayak gitu mau orang cicingnya salahnya apanya? Baturan assalamualaikum orang, assalamualaikum jempe orang. Nah, pengertiannya begini Pak, pengertiannya. Idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang sepadan. Begini. Orang yang memberi salam pertama memang dia mendapat kesunahannya saja. Sunnah muakkad ya. Yang menjawabnya adalah wajib. Tetapi nanti pahalanya lebih besar orang yang pertama kali mengucapkan salam. Kenapa? Karena satu, dia mendapatkan pahala kesunahan, dan yang kedua, membuat orang melakukan kebaikan. Dan setiap orang yang menjadi trigger, menjadi pemicu orang yang melakukan kebaikan, maka dia juga mendapatkan kebaikan tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan. Paham nggak sampai sini Pak? Tidak mengurangi. Kami misalkan Abi ke Pak RT Assalamualaikum, Abi dapat kesunahan satu. Begitu Pak RT menjawab salam, Pak RT dapat pahala. Dan pahala Pak RT yang terjadi itu disebabkan oleh siapa?
oleh saya. Berarti saya dapat 2 pahala. Begitu mananya, Pak. Entong jempe berarti yang baturan salam orang mah jawab yang paling wajib umpama. Pengertiannya begitu, ya. Nah, sekarang kalau seandainya ada orang yang mengucapkan salam assalamualaikum, bagaimana kita menjawabnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah dengan jawaban yang paling lengkap, kata Nabi. Dan ini dicantumkan di surah An-Nisa ayat 86. Lengkap. Jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sakitu. Kurang pas eta Pak. Kurang pas. Kedah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dijelaskan di hadis yang lain, Pak, bahwa salam itu punya 30 kebaikan. Salam, cuman salam saja nih Pak. Assalamualaikum kata Nabi itu 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Begitu. Kemudian dilanjutkan, apa makna kebaikan di situ? Bisa jadi pahalanya banyak bertambah, bisa jadi dosanya berguguran, begitu Pak. Itu kata Nabi, sebaiknya orang yang menjawab salam itu selengkap-lengkapnya jawaban. Gitu Pak ya. Sampai sini paham Pak? Entong. Mikum. Askum. Askum. Mikum. Mikum. Mikum kayaknya Pak ya. Mikum. Mikum. Asamu alaikum. Asamu. Assalamualaikum. Atau napi as WRWB. As eta teh hartosna pami di bahasa Inggris bujur. Ya, bujur, as, es, pantat. Tong disingkat-singkat lah. Assalamualaikum. Nah, ini yang menarik, Pak. Ternyata jauh-jauh hari Nabi pernah menyampaikan begini. Ini yang harus jadi perhatian kita barangkali ya. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, inna min asyratis saati ayusallimar rajul ala rajul la yusallim alaih illa lil ma'rifah. Ini kata Nabi, sesungguhnya di antara tanda-tanda akhir zaman itu, seseorang hanya memberikan salam kepada orang yang dikenal saja. Itu. Jadi kita itu terbiasa, dan memang itu sudah diprediksi, sudah dinubuatkan oleh Nabi, nanti di akhir zaman, ini kaum muslimin ini hanya memberikan salam kepada orang yang dikenal saja. Ayat dikenal mah anggar pecicing-cicing Pak. Padahal dianjurkan, disunahkan memberikan salam. Karena salam itu salah satu syiar, salah satu dakwah. Assalamualaikum. Doa kan? Itu kata Nabi, inna min asyratis sa'ah ayusallimar rajul ala rajul la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadis sahih. Di kedah jantan perhatosan orang berarti. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, Ustadz, saya pas waktu di kantor ada orang non-muslim yang mengucapkan salam. Itu di kantornya non-muslim tapi mengucapkan salam. Woi, assalamualaikum Pak Haji. Padahal non-muslim, orang apal Pak. Bagaimana dalilnya? Bagaimana kita bersikap? Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan. Kata Nabi dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, idza sallama alaikum ahlul kitab faqul wa alaikum. Jadi kata Nabi, apabila kalian bertemu dengan orang yang non-muslim, kemudian orang itu mengucapkan assalamualaikum ke kita, lengkap oke umpama warahmatullahi wabarakatuh, maka kita cukup menjawab wa alaikum. Cukup wa alaikum saja. Tidak pakai salam, Pak, wa alaikum saja. Jawabannya adalah wa alaikum. Ini cukup. Jangan ditambah-tambah. Kalau ditambah berarti bid'ah ta. Waalaikum.
Dari Nabi begitu ya. Apa maknanya waalaikum itu? Dan kamu juga, udah gitu. Kalau waalaikumsalam berarti kamu juga mendapatkan keselamatan. Padahal yang mendapatkan keselamatan hanyalah Islam saja. Makanya kata Nabi cukup waalaikum. Begitu. Nah ini jantan pertarasan deh misalkan. Bagaimana Ustaz kita bertemu dengan orang yang kita sendiri tidak tahu dia Islam atau enggak? Ya kan? Abu-abu ya Pak, abu-abu. Dia Islam apa sana sih? Islam sana sih. Maka kata Nabi cukup silahkan mengucapkan salamnya itu di fullkan. Jadi kalau abu-abu umpama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saja. Atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya kita tidak tahu gitu. Jadi tapi kalau kita tahu mah waalaikum saja. Tapi kalau tidak tahu lengkapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Itu dari Nabi dalam tuntunan adab menjawab salam dari seorang non muslim juga begitu gitu. Jadi ada adabnya. Apa dalilnya? Di surah An-Nisa ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'minan. Ini di surah An-Nisa ayat 94. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berperang di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kalian mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, engkau bukan seorang muslim. Nah itu. Ayo misalkan mengucapkan salam, assalamualaikum, emang mana? Ya gitu, Islam gitu, untuk gitu maksudnya Pak. Mana KTP na, bawa ningali. Kedah, itu teman, kedah. Jadi cekap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata non Muslim, bodoh amat, gitu. Tidak ada urusan ya. Apakah memang beliau itu seorang non Muslim atau tidak? Ya, itu bukan urusan kita. Kalau kita melihat memang kita ragu, ya udah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab saja lengkap. Itu. Dugikan kadi ya Pak, kumaha ya, terus mulai kunang-kunang can ya. Mangga mayoritas. Dikira-kira zahiriyahnya mayoritasnya apa? Muslim ya. Berarti assalamualaikum saja. Kalau mayoritas Muslim. Tapi Pak misalkan sadayana nganggo ieu teh anang ngaranna. Di Bali umpama. Pakai udang sedayana umpama. Maka tidak perlu. Tidak ada kewajiban kita Pak mengucapkan salam kepada orang non muslim, tidak ada kewajiban. Yang kewajiban itu kepada sesama muslim. Nah, pami misalkan di acara orang teh tingali we. Kira-kira ya mayoritas naon ya? Pami muslim ya assalamualaikum. Tapi pami orang ragu itu kok katinggalina mah umpama Kristen sadayana apa Yahudi sadayana umpama. Pakai peci tapi peci nanti nu kita teh apa tah? Siga nu Pak RT teh Pak RW teh kan, tapi sauprit teh sakitu teh. Nah, itu. Yahudi, kaum Yahudi. Ya. Kalau saya dapat teks mahasiswa yang lebar. Ya. Biasalah formal, assalamualaikum. Ya. Saya langsung tidak menjawab salam dulu, langsung menjawab singkat. Ditegur sama istri. Jawab dulu salamnya, baru memberikan penjelasan. Ya, siap. Dalam konteks itu bagaimana? Kalau teks ya. Bukan verbal. Ya. Ini ulama memang berbeda pendapat dalam hal ini, Pak. Tapi nanti barangkali kita coba ini ya, coba pahaminya begini. Konteks hadisnya adalah iza laqitahu. Laqita ini bertemu. Tatap muka berarti, Pak. Iza laqitahu fasalim alaih. Jadi kalau bertatap muka, kewajiban hak dan kewajibannya itu adalah salam. Sekarang bagaimana kalau dalam bentuk teks? Ya kan? Kalau bentuk teks. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa tidak perlu menjawab salam dalam bentuk tulisan. Tidak perlu, Pak. Cukup menjawab juga waalaikumsalam warahmatullahi. Kalaupun mau menjawab. Karena tadi konteksnya adalah pertemuan nih Pak, pertemuan dua orang. Ya kan? Kalau dalam teks tidak perlu dituliskan juga. Tetapi jawabannya memang harus.
Waalaikumsalam, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menuliskannya pun sudah menjawab. Tapi ini ada etika barangkali Pak. Dikhawatirkan kita mengabaikan salam itu sehingga orang lain berasumsi keliru. Kok iya mah Pak Haji tapi tengah jawab salamnya umpama. Gitu. Jadi tulisannya itu tidak perlu, itu dikembalikan ke etika. Kira-kira kalau orang tersinggung umpama atau macam-macam asumsinya, maka tulis saja Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pamitos apal mah gitu, entah wajib Pak ditulis, tidak wajib. Cekap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Pahamnya sampai sini ya? Gitu. Dan itu banyak Pak, memang terkait salam ini dalam bentuk tulisan, itu dituliskan banyak oleh ulama kontemporer, wajib atau tidaknya. Maka kemudian Nabi pernah dengar ini nggak Pak? Nabi menuliskan surat maksudnya ke Raja Majusi. Apa kalimat pertamanya? Bismillah. Bukan Assalamualaikum Pak, Bismillah. Kemudian ke yang lain juga ya, di antara raja-raja apa namanya tuh, kalau kita mau gubernur lah gitu, dari Umar bin Khattab ke gubernur Mesir, umpama Amr bin As, dengan kalimat apa pertama? Bismillah, begitu. Berarti kalau teks Bismillah saja. Sebaiknya memang begitu ya, Bismillah saja cukup. Kecuali memang kita bertatap muka langsung, baik secara langsung maupun video online umpama. Assalamualaikum itu masih masuk dalam kategori hadis iza laqitahu fasallim alaih. Ya, begitu. Banyak itu bisa boleh dengan salam. Ada boleh Bismillah. Betul. Paham ya sampai sini ya? Jadi kebanyakan orang tuh mau ke rumah kosong, mau ke rumah isi, bukan punten. Assalamualaikum. Ya, kan kalau tidak dijawab bahaya itu kan. Artinya harusnya punten dulu kan. Nah, ketika ada orangnya baru Assalamualaikum kan begitu. Nah, sekarang kan kebanyakan begitu. Assalamualaikum. Waalaikum. Wah, kok soalnya ucapan yang kita ucapkan itu wajib. Oh, siap. Siap, Pak. Lebih biasanya begitu. Ya, baik. Memang salam itu, Pak, pada saat bertamu itu sunnah. Justru Assalamualaikum dulu baru punten. Assalamualaikum dulu baru punten. Yang ada juga dari tuntunan dari Nabi, apabila 3 kali mengucapkan salam tidak ada jawaban, pulang. Entong Assalamualaikum. Sayu we umpama, dugi ka dohor Assalamualaikum Assalamualaikum. Entong apal eueuh umpama kan. Jadi yang disunahkan itu Assalamualaikum 3 kali. Kalau tidak ada jawaban dari dalam rumah, berarti pulang dulu. Nanti ke situ lagi. Assalamualaikum lagi. Justru yang betulnya begitu Pak RW. Jadi Assalamualaikum dulu baru bahasa yang lain. Ada pertanyaan dari Pak Firman Pak. Kita itu sekarang ada kekeliruan. Barangkali kekeliruan. Sering mengucapkan salam non muslim. Salam, namo buddhaya, ya Om Swastiastu. Bagi kita Pak yang belajar ilmu tauhid tidak perlu. Tunjukkan jati diri kita sebagai seorang muslim, cukup saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh setelah Assalamualaikum tapi. Badengan doa selamat mangga. Assalamualaikum dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu namo buddhaya, Om Swastiastu, salam. Buat apa? Buat apa? Iya, buat apa? Gitu Pak. Jadi tidak perlu. Cukup saja misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kan cukup Pak. Cukup. Ya. Langsung yasinan. Khawatirnya kita masuk dalam kategori meniru. Khawatirnya gitu. Tasyabuh jadinya. Khawatir. Tidak perlu Pak. Tidak perlu asli. Jadi kita mah cukup ya kita saja jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keselamatan. Udah cukup. Kenapa harus mengucapkan salam yang lain gitu? Jadi tidak benar-benar tidak disyariatkan dalam agama. Cukup Assalamualaikum saja. Begitu ya.
Bagus. Ini pertanyaan bagus. Dan itu dijawab oleh Nabi, Pak. Sudah beberapa abad yang lalu. Dalam hadis begini, mengucapkan salam itu pertama dari yang muda ke yang tua. Ini adabnya. Dari yang muda ke yang tua. Dari yang berjalan ke yang duduk. Berarti dari anu naik motor ke anu cicing. Nah, itu misalkan Pak RT nuju kieu kan. Pak RW ya. Ningalilan teh selokan tah. Nuju kieu misalnya nuju ngamandoran. Aya abdi yang ngalangkung. Abdi heula berarti. Assalamualaikum. Jadi dari yang berjalan ke yang diam. Dari yang muda ke yang tua. Itu adabnya begitu. Berarti secara tingkatan, misalkan dia, ti Pak RT, ti Pak Yamin, ke Pak RW, gitulah. Entos mah lebih muda kan, secara jabatan lebih rendah. Padudung ngataman, oh ya. Nah, dikembalikan ke konsep tadi yang berjalan ke yang duduk. Gitu. Entong abong-abongkan orang TRW yo. Mangga. Kapan pertamanya? Kapan salam ini? Kapan pertama? Kapan sumbernya? Sumber. Awal mulanya. Oh, asal muasal salam. Asbabul wurudnya maksudnya. Ya, baik. Jadi dulu Pak, sejarahnya ini dulu kita sering mendengar kalau misalnya pertemuan dua orang selamat pagi, ya, tetapi misalkan selamat sore. Jadi yang diselamatkan itu sorenya, paginya, malamnya. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Jadi tidak ada saling mendoakan di kalangan umat terdahulu itu apabila bertemu. Tidak ada Pak. Sebelum umat Nabi Muhammad, ada kaum yang disebut dengan kaum Yahudi. Ada Yahudi. Kemudian apa lagi? Nasrani. Ini kan agama Samawi juga yang kemudian nantinya melenceng. Di agama Yahudi, Pak, ya selamat biasa. Selamat, kami orang main, apalah selamat Natal, kan? Gitu-gitu. Selamat pagi. Dan seterusnya. Dan ini dua agama ini sama juga konsepnya begitu. Maka kemudian kan ada tuh di Al-Quran yang menyebutkan mendoakan sesama muslim itu termasuk dalam kategori sunnah yang muakkad. Makanya kalau kita dengar di doanya pada saat khutbah khotib, Allahumma gfir lil mu'minin wal muslimat. Dan memang kita dianjurkan untuk mendoakan sesama muslim gitu. Nah, bagaimana kalau dalam pertemuan ini gitu, di dalam pertemuan dua orang muslim ini, maka kemudian turunlah sebuah syariat kepada Nabi Muhammad SAW untuk saling mendoakan pada saat bertemu. Ini belum salaman, belum salaman ini Pak, baru bertemunya saja nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru di situ sudah ada pahala. Kemudian Nabi melanjutkan, apabila dua orang muslim bertemu, lalu kemudian berjabat tangan, handshake, ya Pak. Handshake, ya, merulukan dosana. Tuh. Sudah mah kita bertemunya pahala, lalu kemudian berjabat tangan pahala, leungit pandapa kahewa leungit teuing tapi nan hati Pak. Tapi paling tidak, Pak, paling tidak. Dari salaman yang terjadi itu melapangkan hati kita dari dosa-dosa. Gitu kan antar sesama. Paling tidak kita memaafkan kan? Pamit memaafkan moal pan urang mah baeud wae pasti. Malah misalkan Pak RT di dieu, abdi bade ka dieu hewa-hewan ning ka Pak RT umpama atanapi ka Pak RW, adi tuh mau nguriling. Ka mana gitu. Maka kata Nabi, memang asbabul wurudnya ini dari sekian agama yang ada tidak ada saling mendoakan antara umat beragama yang enggak ada. Yang kemudian syariat ini disempurnakan oleh Nabi melalui ajarannya itu adalah pada saat bertemunya harus assalamualaikum, berpisahnya pun harus assalamualaikum. Ini ada dalilnya, hadisnya. Bertemu dan berpisah harus assalamualaikum. Ini dalilnya Pak. Jadi sebelum zaman Nabi Muhammad belum ada? Belum ada. Belum ada pertemuan dua ini, belum ada.
Nih, saya bacakan artinya saja ya. Dari Abu Daud, ini hadis riwayat dari Abu Daud dan ini termasuk dalam kategori hadis sahih. Yang saya tampilkan di sini, yang saya bacakan pas semua hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaih fa in khalat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun tadi. Summa laqiyahu falyusallim alaih. Satu waktu Nabi Muhammad SAW kedatangan satu sahabat yang mau duduk di majelis. Yang mau duduk di majelis. Kami orang aina ya. Aina makan orang tos caliknya. Nah, aina dongkap Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum duduk nih, posisi belum duduk. Kemudian pergi lagi. Apakah Assalamualaikum lagi enggak? Assalamualaikum lagi Pak. Cuman baru datang Assalamualaikum. Pak Haji, puntennya abdi izin umpama. Pak Ustadz abdi izin, badai ka mana gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu Pak. Jadi memang bertemu, kemudian berpisah, didahului dan diakhiri dengan salam. Gitu. Memang begitu. Dan ini yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Begitu barangkali Pak Haji. Kita kan juga ditahiyatkan itu mendoakan saat walaupun tidak ketemu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk benar mendoakan semua kan. Yang mana Pak? Yang tahiyat, ya betul. Apa artinya itu Pak? Apal hartosna teh? Hartosna assalamu alaina kasaha. Alaina berarti ke kita. Wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada hamba-hamba soleh. Jadi memang kita mendoakan semua orang-orang yang pada saat itu juga melaksanakan sholat, dan semua orang yang berbuat kebaikan di muka bumi. Wa ala ibadillahis sholihin. Memang betul begitu ya. Ada lagi Pak? Nah, pami jempai berarti lajang ya. Berikutnya, memenuhi undangan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Undangan yang seperti apa yang wajib? Ternyata khusus Pak, wabil khusus, wa malam yujib da'watan faqad asallahu wa rasuluh. Yang wajib menghadiri undangan itu hanya walimatul urus, yaitu pernikahan. Itu yang wajib Pak. Kecuali nanti ada uzur, umpama memang sedang ada kegiatan lain atau dititipkan nanti. Itu beda soal. Jadi yang wajib itu cuma satu, walimatul urus. Pernikahan Pak, itu wajib. Dan hukumnya, ini Nabi yang mengatakan, apabila tidak memenuhi undangan, maka sifatnya berarti maksiat. Hukumnya maksiat Pak. Kepada siapa maksiatnya? Kepada Allah dan Rasulnya. Tuh. Ini luar biasa. Mantap Pak, sadayana pami iya. Ya, seueur nikah lah. Undangan. Apa? Mantap aja gitu. Wajib ya, yaitu walimatul urus. Malam jauh kan terbuka. Ken orang bahas Pak. Walimatul urus. Ya. Pan aina matas zaman QRIS Pak. Tong iya nama. Aya dana, aya QRIS nama. Tegado cicis jadi tiris, hayo diimah lah. Dugingin kamar tadi Pak. Undangan. Nih, yang wajib hadir itu cuma satu, walimatul urus. Pak Ustadz dia abdi aya undangan akekah, teu wajib eta mah sunah. Aya undangan misalkan salamatan bumi, teu wajib. Aya salamatan gaduh istri deui, teu wajib. Teu wajib itu Pak. Itu. Yang wajib cuma satu doang, Pak. Yaitu walimatul urus. Yang lain sunah. Nah, sekarang bagaimana Ustadz umpama? Ini dipikir dijelasin, Pak. Pak Ustadz, iya abdi gaduh tetanggi ya. Dua-duana nikah ya. Putrana teh dua-duana nikah, sanes anjeunna sanes. Dua-duana nikah. Maka siapa yang lebih didahulukan?
Ah, kata Nabi, yang paling dekat dengan pintu rumahmu yang mana? Itu yang paling didahulukan. Umpama, orang nggak ada tetanggi pak, ya nikah. Terus, di dia mana misalkan di RW 16, ayah di misalkan di Cileunyi lah gitu, Cileunyi, tebi-tebi amat gitu. Tapi sarengan nih pak, sarengan waktu nate. Maka mana yang lebih utama didahulukan? Yang dekat. Tongkal itu hula, nu ieu heula. Itu. Terus misalkan dua undangan lebet misalkan Pak di waktos anu sami, dua undangan ya. Misalkan ti si Bapak A terus Bapak B. Waktos nasami, jarak masami. Mana yang didahulukan? Yang tadi sudah dekat. Jaraknya sama. Jaraknya sama. Ya. Dikembalikan ke siapa yang lebih tua. Siapa yang lebih tua. Itu. Ya lebih ke penghormatan aja nih, Pak. Lebih ke penghormatan. Jadi kalau yang lain tidak, maka kenapa sih Nabi sampai kemudian mengatakan barang siapa yang tidak memenuhi undangan hukumnya berdosa sampai bermaksiat kepada Allah, karena ternyata di momen itu ingin dihadiri Pak. Hawartos kan misalkan tos ngadamel nanti namanya apa? Prasmanan umpama kan sudah disediakan sedemikian rupa. Eta kan sedih Pak, pamita anu dongkap. Sedih orang teh tuh aya. Apakah harewa gitu di RW 16 teh anu dongkap? Itu maka di Islam itu memenuhi undangan pernikahan hukumnya wajib apabila tidak ada uzur syar'i. Ustadz abi bade misalkan ya memenuhi undangan tapi di jalan hawartos aya maung umpama. Di lembur umpama ya Pak, aya maung, aya macan. Membahayakan begal entong, kiuris wae nama. Itu cekap ku kiuris. Kalau ini Pak Ustadz menghadiri walimah urus itu kan kadang-kadang bagi dua ya, ada resepsi, ada akad nikah. Nah, kalau menurut keterangan yang lebih ini bagusnya yang pas waktu walimah urusnya akad nikahnya, resepsi udah makannya gitu. Udah makannya. Baik, begini. Nabi menjelaskan cuman memenuhi undangan. Artinya wajibnya cuman sekali. Wajibnya cuma sekali. Bapak badai pas akadna wungkul atau Nabi pas resepsi. Nabi cuma menyampaikan wajibnya memenuhi undangan. Tidak ada penjelasan apakah itu resepsi atau itu akad wungkul. Jadi pilih saja. Yang penting hadir sebetulnya. Poinnya itu. Yang penting hadir. Kan sami-sami apalah sohibul hajat ogenya. Ya. Setiap walimah misalnya ada yang undang-undang misalnya. Itu di mana terus ada yang undang tapi pilih-pilih gitu. Ya. Nah, gimana kalau yang undang tahu nanti dari HP gitu. Ya, baik. Baik, bagus Pak pertanyaannya. Pertama Pak, ngundang pilih-pilih pastinya ada alasan. Dan itu dikembalikan ke sohibul hajat. Dan mubah saja, boleh-boleh saja. Dan juga Pak, ingat dalam etika, dalam hadis disebutkan bahwa apabila tidak diundang, kalau tidak diundang nih Pak, kalau ya, kemudian hadir, maka haram yang dimakan itu. Hati-hati itu. Haram memakan makanan yang kita sendiri tidak diundang di situ. Haram Pak hukumnya. Sama dengan maling. Betul Pak, hati-hati itu. Hati-hati. Hukumnya haram itu. Kenapa beliau tidak mengundang? Barangkali kan ada alasannya. Takut misalnya kurang. Kalau kita makan, waduh bahaya itu. Berarti sebetulnya kita tidak diizinkan makan. Maka dalam agama, dalam syariat hukumnya haram. Sudah saya kalau tidak diundang atau entong pamit diundang. Ya, apal tadi ondang gitu kadinya. Gimana Pak? Pemberitahuan gimana maksudnya Pak? Pemberitahuan broadcast sama Pak. Ya, begini Pak.
ya kalau satu-satu itu artinya kekhususan. Tapi masih misalkan japri atau napi ka pajuhri abi ya bade ya. Pajuhri wartos kino misalkan ka jamaah lah umpama kan. Nah, maka kalau seandainya memang atas nama jamaah siapapun itu berarti boleh gitu. Karena dikumken, silahkan yang mau hadir, yang punya kesempatan hadir. Ya, gitu ya. Jadi kalau seandainya, saya ulangi ya, kalau tidak diundang jangan hadir. Udah itu aja poinnya. Kalau diundang wajib hadir, kecuali ada uzur, ada kemaksiatan dalam acara tidak perlu hadir, Pak. Umpama orang diundang ya, tapi begitu ditinggali hiburan, acara dangdut koplo umpama ya, atau napi misalkan naon, dugem sehari pesta, party umpama. Nih, kalau seandainya ada kemaksiatan di dalam acara, tidak diwajibkan hadir, pengecualian, tidak wajib. Tos we ke orang, Pak, kiurisnya bima, tos, gitu. Tidak wajib hadir, Pak, sama sekali tidak wajib hadir. Kemudian misalkan ada uzur dan memang orang teh aduh ya aya undangan tapi orang kedah ngajajab misalkan sepuh ke rumah sakit umpama. Pas bertepatan gitu. Tapi Pak Kus mana Pak Kus? Nah, bade uleman tapi kedah di parios umpama kan ke rumah sakit. Tidak perlu begitu. Kemudian tadi yang membahayakan bisi aya maung di jalan atau napi misalkan ngalangkungan nonton namin apa? Sungai nuseur buaya umpama tekedah atau napi memang kita ada pekerjaan kesibukan darurat begitu misalkan badai angkat Pak Ustadz misalkan iya damelan ya kedah ngeremot server umpama maka juga tidak wajib gitu ya. Perkara-perkara yang tidak wajib yang menyebabkan tidak wajib kurang lebih itu, tapi secara basic dasarnya adalah wajib gitu ya. Oi, siap Bu Haji. Nah, eta Ibu Haji dan sekeluarganya. Ibu Haji dan sekeluarga. Bagus. Ya. Iya. Baik. Kalau diundang sekeluarga, Bu, itu sebetulnya artinya perwakilan. Gitu. Kalau yang memang bisa, jadi gini, kalau yang satu keluarga itu kalau dalam bahasa mah sederhananya fardu kifayah. Kalau satu sudah mewakili, gugur sudah yang lain. Kan sok dikumkennya kepada keluarga besar. Ya kan? Ustadz Nuruddin. Umpama. Wah, berarti. Nah, ini mah fardu kifayah, Bu Haji. Kalau sudah satu orang, gugur yang lain. Asal hadir. Abi misalkan ya, uleman. Ya kan, uleman tas uleman, Ustadz Nuruddin wungkul untuk keluarga besar. Ini sudah mewakili fardu kifayah namanya. Sudah selesai itu, Bu Haji. Cukup satu orang yang mewakili dari keluarga itu, sudah gugur semua kewajiban dari satu keluarga. Sebaliknya yang hadirnya lebih banyak. Ya bagus. Tapi ngamplop tuh, kan pamit ngamplop mah tuh kagok. Ya. Bagus. Nah, Ustadz bagaimana diundangnya kan wajib hadir, ya kan? Apakah masihan amplop nanti wajib apa henteu? Nah, emutkeun Pak di usul fikih sesuatu yang menempel pada perkara wajib hukumnya wajib tuh. Kumaha mah. Iya, karunya tuh. Emutkeun aya ilmuna di usul fikih sesuatu yang menempel pada perkara wajib menjadi wajib. Karena orang diwajibkan pikeun hadir berarti wajib oke pikeun ngamplop. Rugi bandar atuh.
Mendingan entong sekalian lah. Nah itu bagus. Diundangnya cuman satu, cuman misalkan Ustadz Nuruddin saja. Paling tidak kan 2 orang, 3 orang dengan anak satu umpama ini mah. Ternyata udah dicanaknya keluarga besar, ya kan umpama 5 umpama. Hukumnya haram Pak. Ya mutkeun tah hukumnya haram. Jadi tong salah itu teh. Karena memang nanti dilihat dari kebiasaan. Ini kira-kira berapa orang sih? Kan anu sohibul hajat oke ningali Pak, ngetang gitu tah, ngetang. Iya misalkan ngamplop kurang 10.000, nu dicandak 10-an keluarga besar. Wah, rugi bandar, karunya atuh Pak. Nya eta. Nya pan eta gitu. Iya. Sering saya sampaikan Pak ya, ini yang paling masalah di pada saat walimah itu mubazirnya makanan. Itu tuh. Padahal kata Nabi, kalau seandainya memang cukup 1 piring, ya sudah 1 piring gitu. Ieu mah ayo masih kana nyesa, hayu nyanak deui, dengali batur ngantri ka deui, hayu ngantri deui. Wah. Padahal mah eta ge can seep, Pak. Can seep, hayu we gitu. Itu ningali abi pas ningali eta teh nya nyandakan teh masyaallah eta kan sangu masih kena seueur Pak. Somai masih kena seueur. Aduh. Heeh. Yang terjadi cuma air aqua. Atuh eta mah karunya teuing Pak Ji. Baik, pertanyaannya bagus Pak. Memang tidak ada pembahasan ya di zaman Nabi dugikan kaseman gitu ya. Tapi barangkali kita lihat pendapat ulama kontemporer saja. Nanti Pak, di dalam kita menghadiri walimah, memang yang dikedepankan etika dan adab. Kalau seandainya memang kita tidak kebagian, tos tong diomongkeun. Aduh, misalkan, teuing-teuingan orang teh jauh-jauh tidak perlu. Sudah keluar saja, pami aya padang madang mah dedenya Pak. Syariatnya memang begitu. Tidak perlu dibicarakan. Karena kalau ditanya kan pasti sahibul hajat juga malu Pak. Era atau pasti pami apal mah. Pan rewas eta mah. Lewas kakirangan. Gitu ya. Jadi memang adabnya sudah tidak perlu dibahasakan. Kalau memang ada air saja keluar, makan di luar tos. Mendingan makan di rumah makan Sunda orang Ampera lah. Gitu. Gitu barangkali Pak ya. Kita insya Allah lanjutkan di besok dengan beberapa kajian yang lain. Yang belum itu baru 2 tadi ya. Nanti ada tentang nasihat kebaikan. Dalam satu hadis itu mendoakan yang bersin Pak. Kemudian menjenguk orang sakit. Dan yang terakhir adalah mengiringi jenazah. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.